Statistik gila Justin Hubner di Piala Asia 2023, Jepang gelar meeting darurat jelang lawan Timnas Indonesia. Sintayong optimis kandaskan Jepang. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia mulai ekstra waspada dalam membidik posisi peringkat 3 terbaik sebagai jalan menuju babak 16 besar Piala Asia 2023. Pasalnya setelah digusur Bahrain dari posisi puncak klasmen peringkat 3 terbaik, skuad Garuda kini dalam ancaman Oman yang menempati posisi ketiga klasmen peringkat 3 terbaik Piala Asia setelah ditahan Thailand. Oman bisa jadi ancaman Timnas Indonesia dalam perebutan tiket ke babak 16 besar lantaran pada pertandingan terakhir menghadapi Kirgistan yang menempati dasar klasmen grup F. Berbeda dengan Oman, Indonesia akan melawan Jepang yang merupakan salah satu kandidat juara Piala Asia 2023. Selain Oman, Surya juga bisa jadi ancaman lain bagi Timnas Indonesia karena akan melawan India yang juga sebagai tim terlemah di grup B pada laga pamungkas grup. Untuk itu demi meraih tiket ke babak 16 besar Piala Asia 2023, tim Merah Putih perlu berjuang keras setidaknya menahan imbang Jepang. Striker Irak Ayman Hussein memuncaki daftar top skor sementara Piala Asia 2023 Qatar telah mengumpulkan 3 gol dari 2 pertandingan. Saat ini dia berbagi posisi puncak dengan penyerang Qatar Akram Afif yang juga mengkoleksi 3 buah gol. Kedua pemain ini bersaing dengan beberapa nama lain yang sudah mengemas 2 gol seperti Takumi Minamino dari Jepang, Lee Kang-in dari Korea Selatan, hingga Supachai Chaiden dari Thailand. Sementara itu penggawa Timnas Indonesia sendiri masih jauh dari kata top skor usai hanya menyumbang 2 nama, yakni Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangkualam yang masing-masing menyumbangkan 1 buah gol. Belum lama resmi dinaturalisasi, Justin Hubner langsung menjelma menjadi pemain pilar Timnas Indonesia. Di Piala Asia 2023 ini, energi pemain serba bisa berusia 20 tahun itu patut diacungi jempol. Permainan lugas dan keras dari Justin Hubner sendiri jadi salah satu faktor kunci Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan ketiganya panjang sejarah keikutsertaan di Piala Asia itu. Setelah berperan jadi gelandang jangkar lawan Irak, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengembalikan Hubner ke posisi aslinya, yakni sebagai bek pada laga kontra Vietnam. Dikutip dari aplikasi live score sepak bola FotMob memberikan rating 7,8 untuk Hubner, tertinggi kedua di Timnas Indonesia ketika melawan Vietnam setelah kiper Hernando Ari. Ia melakukan beberapa penyelamatan krusial. Dari penampilan penuh 90 menit, pemain berdarah Indonesia Belanda itu melakukan 64 sentuhan, serta mencatatkan 76% akurasi operan, 38% operan sukses hingga mengkreasi 3 peluang. Tak ketinggalan, Hubner juga mencatatkan 3 intercept, 2 tackle, 1 sapuan, 1 blok, 5 duel, serta 6 duel udara. Soal duel udara, pemain bertinggi 187 cm itu memenangkan seluruh duel bola atas melawan punggawa Vietnam. Ketua PSSI Erick Thohir memastikan akan mendukung langsung perjuangan Timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga pamungkas grup D Piala Asia 2023. Erick Thohir mengaku kedatangannya ke Qatar sekaligus menjalankan tugas sebagai Menteri BUMN. Sebab di sana juga ada tugas negara yang akan dirinya jalankan. Mantan Presiden Inter Milan tersebut meminta skuad asuhan Sintayong melakukan persiapan dengan maksimal melawan Samurai Biru. Hal itu dilakukan agar Timnas Indonesia bisa memberi kejutan dalam laga nanti yang melangkah ke babak 16 besar. Jepang belum dipastikan aman usai berada di peringkat kedua klasmen sementara grup D. Untuk itu, laga pamungkas penyisian grup D akan menjadi pertarungan hidup mati bagi kedua kesebelasan. Dikutip dari laman 11v11.com, Timnas Indonesia 15 kali bertarung dengan Jepang di berbagai ajang kejuaraan di Asia. Dari catatan yang dikutip di laman tersebut, pertemuan Indonesia kontra Jepang sudah terjadi sejak Asian Games 1954 di Manila. Di luar dugaan, entah berbau dendam sejarah penjajahan atau bukan, Jepang remuk 3-5 oleh Timnas Indonesia. Kemudian kedua tim kembali bertemu di ajang Piala Asia 1967, di mana Timnas Indonesia kalah tipis 1-2 dari Jepang. Setelah itu pertemuan lainnya di ajang Merdeka Turnamen 1968, Jepang benar-benar remuk tak berdaya sampai dihajar 7 gol tanpa balas oleh Timnas Indonesia. Selepas itu tren negatif Timnas Indonesia sangat jelas terlihat saat melawan Jepang,
Indonesia kalah 3-4 di ajang Merdeka Turnamen 1970. Kemudian di tahun yang sama Indonesia kalah 1-2 dari Jepang di ajang Asian Games Bangkok 1970. Hingga terakhir skuad Garuda harus menelan kekalahan pada tahun 1989 di FIFA World Cup Qualification. YouTuber Amerika Serikat Edward Reynoso meminta maaf setelah salah meremehkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal itu ia sampaikan di kanal YouTube The Give and Go. Kiprah timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sendiri awalnya sempat dipandang sebelah mata. Bagaimana tidak, tim asuhan Sinteyong ini hanya bertengger di posisi 146 FIFA. YouTuber Amerika di kanal The Give and Go pun bahkan menyebut skuad Garuda adalah tim terlemah. Tidak hanya itu, pemain timnas Indonesia juga dipandang sebelah mata. Di mana punggawa Garuda disebut sebagai TikTokers karena masih sangat muda. Meski begitu, penampilan tim merah putih ternyata mampu membuat kejutan. Awalnya Asnawi Mangkualam CS kalah dari Irak 1-3. Namun, pertandingan kedua, timnas Indonesia bangkit. Skuad Garuda mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0 berkat gol tunggal Asnawi dari tendangan penalti. Timnas Jepang diminta bermain imbang melawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal itu ramai diungkapkan warganet Indonesia di kolom komentar akun Instagram resmi Federasi Sepak Bola Jepang atau Japan Football Association. Sebab hasil imbang cukup menguntungkan buat kedua kesebelasan. Jepang dan Indonesia bisa sama-sama lolos ke babak berikutnya selama permutasi di papan klasemen peringkat 3 terbaik menguntungkan salah satu kesebelasan. Andai laga berakhir imbang, maka Indonesia dan Jepang sama-sama mengemas 4 poin. The Samurai Blue akan finish di posisi run-up berkat keunggulan selisih gol. Sementara skuad Garuda akan diuntungkan dengan selisih gol hanya -1 dan bisa mengunci salah satu tempat di peringkat ketiga terbaik. Sebab jika Indonesia kalah apalagi dengan skor besar, maka peluang untuk melaju ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya pun akan sirna. Patut dinanti seperti apa laga Jepang versus Indonesia. Anak asuh Hajime Moriyasu tentu ingin menjaga gengsi sebagai tim papan atas di Asia. Sementara itu, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan juga mengincar untuk memberi kejutan. Melawan timnas Indonesia, Jepang dalam misi bangkit dan berusaha memberikan yang terbaik usai dipermalukan Irak di laga kedua penyisian grup D. Dikutip dari laporan Sponichi, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu berusaha mengumpulkan pemainnya untuk persiapan melawan timnas Indonesia dengan menggelar pemusatan khusus. Masih dari sumber yang sama, suasana latihan Jepang juga tidak seperti biasanya. Semua pemain terlihat tegang karena dituntut meraih kemenangan pada laga pamungkas babak penyisian grup D ini. Selain itu, Takumi Minamino dan kawan-kawan melaksanakan latihan tertutup dengan tirai hitam di sekitar lapangan latihan. Hal tersebut jadi sinyal bahwa tim Samurai Biru benar-benar serius untuk laga melawan timnas Indonesia. Dalam sepanjang karirnya sebagai pelatih, Sinteyong pernah sekali menghadapi Jepang. Momen itu dijalani oleh pelatih 53 tahun tersebut saat menangani timnas Korea Selatan. Di ajang East Asian Football Championship 2017, Korsel diantarkan oleh Sinteyong menggasak Jepang dengan skor 4-1. Meski Jepang mempunyai ranking lebih baik di peringkat FIFA, Sinteyong memompa motivasi anak asuhnya. Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengingat kembali momen saat Korsel mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Saya juga punya pengalaman sebagai pelatih, terkhusus Piala Dunia 2018. Tidak ada yang bisa mengira Korea Selatan menang lawan Jerman. Kami tidak akan menyerah, tetap maju terus, tidak pernah menyerah. Terima kasih, ujar Sinteyong. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.